Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan kemana-mana. Dan tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan eh, ini ya, COVID-19 ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang yaitu ini exposure triangle ya. Jadi ada aperture, ada ISO, ada shutter speed ya. Semoga tidak lupa ya. Nah, hari ini kita pembelajarannya tentang 3-point lighting. Apa itu 3-point lighting? Adalah metode pencahayaan standar yang digunakan dalam fotografi, video, film, dan sebagainya dengan menggunakan 3 titik komponen pencahayaan, yaitu key light, fill light, dan backlight atau hair light. Jadi key light itu cahaya utama ya, ini key light. Kemudian fill light itu cahaya sekundernya yang berfungsi untuk membiaskan cahaya ya, atau agar cahayanya tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian ada backlight atau hairlight untuk membuat objek kelihatan batas-batasnya seperti rambutnya dan sebagainya. Perhatikan gambar gambar 3-point lighting ya, penempatan lightingnya. Jadi key light itu intensitas cahayanya lebih tinggi atau tinggi ya, atau terang, dan kemudian mengarah langsung ke objek dengan jarak yang dekat. Fill light cahayanya lebih redup daripada key light dan lebih jauh penempatannya daripada key light. Sedangkan backlight ditempatkan di belakang si objek. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya. Nah, bisa diamati. Ada key light, ini lebih terang ya. Kemudian ada fill light. Nah, ini bayangannya rada lebih ini soft ya. Kemudian backlight itu memperlihatkan batas-batas rambutnya nih, biar kelihatan. Di key light, fill light, dan backlight. Ini 3-point lighting ya. Kalau key lightnya doang nanti seperti ini. Nah, ini bayangnya kelihatan ya. Jadi separuhnya hitam ya, separuhnya terang. Kita tambahi fill light ya, jadi lebih dua-duanya terang ya. Cuma yang sebelah kiri ya, ini lebih soft ya. Tidak terlalu terlihat bayangannya. Kemudian tambahkan hairlight atau backlight ini biar kelihatan batas-batas rambutnya ya. Ini 3-point lighting. Fungsi-fungsinya nanti bisa dibaca aja ya. Di fungsi backlight itu apa, fungsi key light itu apa, untuk fill light juga untuk apa, bisa dibaca. Nah, kemudian kita beralih ke mode fokus, mode autofocus. Di dalam kamera ada beberapa mode autofocus ya. Apabila subjeknya tidak bergerak, maka pilihannya adalah one shot autofocus. One shot autofocus atau AF sekali bidik ya. Nah, kalau di Nikon, ini Bapak kasih gambarnya ya. Kalau di Nikon itu pakainya AFS. Kalau di Canon ya, itu pakainya one shot. Ini sama aja, hanya penamaannya yang berbeda. Apabila subjeknya bergerak, maka pilihnya adalah AI servo AF ya, atau AFC kalau di Nikon. Jadi kalau di Nikon itu pakainya AFC, kalau di Canon pakainya AI servo ya. Ini AI servo untuk yang bergerak. Apabila si subjek ini bergerak tapi tidak bisa diprediksi, kadang gerak kadang enggak ya enggak,
maka pilihannya adalah AI Focus ya, AF ya. Kemudian kalau di Nikon pakainya AFA. Kalau di Canon pakainya AI Focus ya. Contohnya one shot ya, contohnya adalah memfoto gagang pintu. Kalau AI Focus ya, ini objek yang bergerak ya, berarti mobil sedang berjalan. AI Servo ini memoto potret hewan, ini kadang bergerak, kemudian kadang gerak cepat, kadang geraknya lambat, kemudian kadang diam ya, ini pakainya AI Servo. Nah, kemudian kita beralih ke macam-macam sudut pengambilan gambar atau kamera angle ya. Ada bird eye view, nanti kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, bird eye view ya. Si kamera itu diletakkan di atas objek ya, secara vertikal ya, jadi vertikal ke atas objek. Nah, tujuannya adalah untuk melihat area yang luas ya, pemandangan yang luas. Kemudian high angle itu kamera ditempatkan di atas. Kemudian low angle kamera ditempatkan di bawah ya, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian ada eye level atau strike angle dan normal view, ini sama aja. Jadi kamera ditempatkan sejajar dengan tubuh ya, atau horizontal lah, sejajar. Kalau frog eye view, si kamera itu tempatkan di bawah ya, di bawah sejajar dengan lantai ya, atau dengan alas atau dasar ya, seperti ini. Ini frog eye view. Kemudian kita ke materi bidang pandang atau framing. Ada macam-macam bidang pandang di sini. Contohnya adalah extreme long shoot ya, ELS, disingkat ELS ya. Di kamera itu sangat jauh dari objek ya. Tujuannya adalah untuk memotret pemandangan. Ada long shoot ya, ini lebih dekat daripada extreme long shoot karena tujuannya adalah memfoto background ya dan objeknya. Kemudian full shoot ya, ini untuk memotret si objeknya dari atas kepala sampai ujung kaki, ini kelihatan. Ini full shoot namanya. Kemudian ada medium long shoot atau MLS, atau knee shoot ya, adalah memfoto dari bagian ujung kepala sampai lutut ya. Kemudian ada medium shoot ya. Medium shoot itu dari ujung kepala sampai pinggang ya, ini medium shoot. Kemudian ada medium close up dari ujung kepala sampai dada ya, medium close up. Kemudian ada close up dari ujung kepala sampai leher atau pundak ya, ini close up namanya. Kemudian ada big close up dari ujung kepala sampai dagu sampai dagu. Kemudian ada extreme close up, hanya bagian-bagian tertentu dari tubuh, misalkan matanya, hidungnya, mulutnya, namanya extreme close up. Berikutnya masih tentang bidang pandang, ada lagi namanya one shot, memotret orang dengan satu objek. Kemudian two shot dengan dua objek, three shot dengan tiga objek, dan group shot lebih dari 3 objek. Nah, kemudian teknik-teknik pemotretan. Ini ada teknik-tekniknya, namanya zooming. Nah, ini hasil gambar seperti ini. Zooming ya, seperti seolah mengzoom. Ada blurring. Blurring itu berarti backgroundnya itu ngeblur ya, atau bokeh di sini biasanya. Kemudian ada panning. Nah, panning itu gambar backgroundnya itu seperti ngeblur ya, tapi secara horizontal ya. Kemudian ada foto portrait studio ya. Kemudian ada foto landscape, pemandangan ya. Kemudian ada foto low light key. Nah, ini foto low light key ya. Kemudian ada foto long exposure